Oke, teman-teman, ini adalah full version laporan dari pembacaan cetak biru Human Design, software version 2.0, database version 2.0 yang bisa didapat dari website kami, humandesign.merancangkehidupan.id, ya. Dibuat khusus untuk Kang Deddy Mulyadi, tempat dan tanggal lahir 11 April 1971, jam 12 siang, teman-teman. Kami tidak mengetahui data kelahiran Kang Deddy Mulyadi, dan setelah melakukan riset mendalam pun kami tidak mendapatkan data-data terkait jam lahirnya beliau, sehingga sesuai dengan data yang tidak ada tersebut, akhirnya kami memasukkan data jam 12 siang, gitu ya. Lahir di Subang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini adalah kata pembuka dari saya pribadi, Dimas Setia Lesmana, ya. Jadi di sini ini adalah ada sebuah kata pembuka di mana saya melihat Kang Deddy ini tipenya adalah seorang generator gitu ya. Strategi hidupnya adalah to respond, pengambilan keputusannya ada di sakral ya sebagai seorang generator. Profilnya 6/3 role model martir gitu ya. Nah, tema kehidupannya adalah left angle, cross of the clarion ya. Nah, semua ini kan kita coba untuk bacakan lebih lanjut. Ini adalah sebuah disclaimer gitu ya. Mohon diingat bahwa pembacaan human design ini selalu ada dua sisi ya. Selalu ada yin, ada yang, ada sisi baik, ada sisi tidak baik, ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Selalu ada dualisme sama seperti hukum alam gitu ya. Kemudian ini adalah daftar isi. Laporan ini terdiri dari 9 chapter ya, teman-teman. Ada chapter 0 sampai chapter 9 gitu ya. Masing-masing paling banyak itu ada di chapter 4, yaitu hasil pembacaan blueprint human design gitu ya. Nah, ini chapter 1 tentang Ra'urhu ya. Di sini ada narasi terkait Ra'urhu. Buat rekan-rekan yang ingin mengetahui video tentang Ra'urhu, silahkan scan QR code berikut atau akses melalui video YouTube di bawah ini. Chapter 2 ada tentang human design. Apa itu human design? Kenapa human design disebut sebagai buku manual manusia atau manual book atau user manual dari seorang manusia? Kita lahir hanya diberikan akte lahir, maka human design lah yang akan membantu kita mengetahui bagaimana cara kita beroperasi by design gitu ya. Lalu inilah bagaimana memahami hexagram human design teman-teman sekalian. Ada I Ching, ada astrologi, ada tree of life atau pohon kehidupan ya atau kabalah, ada chakra ya. 4 inilah yang dikombinasikan menjadi mandala dari human design. Kemudian apa hubungannya human design dengan neutrinos ya, basis cetak biru manusia. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui tentang rahasia neutrino dan human design, silahkan scan QR code di bawah ini atau klik tautan di pojok kanan atas atau kiri atas. Bisa dibaca juga detailnya di sini. Jadi semua ini kami berikan di dalam laporan ya, laporan pembacaan human design. Teman-teman kalau mau mendapatkan free reportnya juga silahkan, ada free-nya gratis, tidak usah bayar. Kalau mau yang full versionnya maka harus membayar. Murah sekali, hanya Rp49.000 untuk laporan setebal 100 lembar lebih. Jadi sangat-sangat komprehensif sekali laporannya, bukan cuma 5 lembar, 10 lembar, namun lebih dari 100 lembar ya teman-teman. Dan di dalamnya ini laporannya full color, berwarna ya, sangat-sangat colorful. Jadi teman-teman akan mendapatkan laporan yang kurang lebih sama seperti ini, tapi pembacaannya nanti di chapter 4 akan berbeda gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini chapter 3, kami berbicara mengenai restorasi kehidupan, bahwa yang sesungguhnya terjadi saat ini kita mengalami pengkondisian lingkungan dari keluarga, society, sekolah ya, dan lain sebagainya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana kita beroperasi ya, yang awalnya desain kita A sehingga begitu berjalan kita menjadi B. Nah, eh, kehidupan sesungguhnya terjadi bertransformasi itu kalau kita sudah mengalami restorasi kehidupan. Nah, disinilah kami membahas bagaimana fenomena sekolah saat ini memandang itu semua murid sama, dia tidak memiliki keunikan, guru tidak mau tahu keunikan muridnya apa. Nah, disinilah human design berperan untuk membantu kita ya sebagai pengajar atau sebagai guru untuk mengetahui apa sih keunikan seseorang, ya apa sih bakatnya dan lain sebagainya. Ini bisa diketahui. Dan Albert Einstein mengatakan semua orang sebetulnya jenius, namun jika Anda menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat pohon, maka seumur hidupnya sang ikan akan meyakini bahwa dirinya bodoh. Ya, hati-hati. Nah, ini menurut saya sukses sejati sesungguhnya adalah ketika Anda bisa menemukan kembali cetak biru Anda dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan cetak biru Anda tersebut. Ya. Nah, di sini chapter 4, hasil pembacaan cetak biru human design. Ya, ini adalah blueprintnya dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini adalah bentuk dari body graph ya dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, lahir 11 April 1971 jam 12 siang di Subang, West Java, yang kita input datanya.
Dari data ini kita bisa melihat ada sisi sebelah kiri itu adalah unconscious atau tubuh design yang dibaca 88 hari sebelum kelahiran ya. Kemudian sebelah kanan yang warna hitam adalah ego personality atau conscious ya. Di sini masing-masing ada planetary ya yang dibaca ya. Angka-angkanya beserta line atau garisnya ya, ada 6 buah garis ya yang untuk membuat masing-masing itu semakin detail pembacanya. Jadi kalau zodiak itu umum, human design itu sangat-sangat mendetail sekali pembacaannya gitu ya, karena banyak sekali yang disintesis dan dibaca dalam sebuah body graph. Kemudian ada konsep the vehicle, the driver, dan the passenger bisa dibaca. Nah, ini adalah rangkuman human design dari Kang Deddy Mulyadi, tipenya generator, strateginya to respond. Pengambilan keputusan GPS-nya ada di sakral, di perut ya, sirkuit energetiknya 2 sirkuit, profil kepribadiannya 6/3 ya, role model martir ya. Tema kehidupannya left angle cross of the clarion, ciri khasnya adalah kepuasan. Tema emosinya rasa frustasi, sistem pencernaannya adalah konsekutif, kognitif indrawi tubuhnya adalah taste, motivasinya adalah innocent, lingkungannya market, dan ada active get, ada abundance, nomor 2, ada 4 answer, ada friction, ada self-interaction atau leadership, ada fokus, ada self-acceptance, ada power skills, ada assimilation, ada responsibility, ada continuity, ada power, ya. Kemudian insight, intuitive, ada love of body, ada depth, ya, ada principles, ada shock, ada drive, ada intuition, ada mystery, ada details, ada doubt, ya. Kemudian ada active channel. Active channel lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 channel ya, ada 7 jalur ya. Logic, structuring, exploration, perfected form, perfectionist, power, the beat, dan transformasi. Ya, ini adalah rangkuman dari human design Kang Deddy Mulyadi dalam satu lembar. Nah, di sini di dalam laporan ini ada mekanisme energi 9 cakra di tubuh manusia. Dalam hal ini ajna centernya dari Kang Deddy yang ada di kelenjar pinealnya itu aktif gitu ya. Pembacaan selengkapnya silakan dibaca sendiri. Kalau teman-teman ingin membantu menemukan membuka potensi diri melalui kelenjar pineal, maka teman-teman juga bisa cek scan QR code tersebut untuk mengikuti online course kami ya. Kemudian G center ya, identity ya. Kita G itu kalau di human design disebut sebagai God center. Itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam ya. Statusnya aktif gitu ya. Head centernya, cakranya paling atas juga aktif gitu ya. Kemudian root centernya di bawah juga aktif. Jadi kita bisa lihat atas dan bawah dari root sampai ke kepala, ke cakra mahkota, dua-duanya aktif. Jadi begitu banyak pressure masuk dari atas maupun dari bawah. Jadi ini adalah tekanan yang cukup kuat terhadap Kang Deddy dan insya Allah beliau kuat. Kemudian sakral centernya ya, generatornya atau dinamonya ada di perut juga aktif. Jadi makanya kalau kita lihat Kang Deddy itu kayak nggak ada habis-habis baterainya itu ada di sini di cakra sakral di perut. Ini adalah orang-orang bumi yang tidak pernah kenal lelah, capek, energinya selalu berlebih. Ya itulah sakral center ya, cakra dari perut. Splenic center ini adalah daya tahan tubuh ya, limfatik. Dia juga aktif. Beliau saya dengar jarang sekali sakit ya. Diwawancarai di Deddy Corbuzier pun dia bilang saya jarang sekali sakit. Salah satunya penyebabnya apa? Karena splenic centernya aktif. Lalu dari mana Pak kalau sakit Pak? Iya, sakit apa? Sakit paling Demam, flu, nggak pernah diobatin. tidur istirahat aja. Tidur istirahat. Panas demam dikit, ya nggak pernah diobatin, tidur aja. Orang dengan splenic center itu memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa tinggi gitu ya. Throat centernya aktif, makanya dia berkuar-kuar, selalu ingin mengucapkan sesuatu ya, ingin berekspresi ya, mulutnya, tenggorokannya ya. Dan dari throat center inilah dia kemudian akhirnya mampu berpidato tanpa teks dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan dia dari throat center. Heart centernya tidak aktif ya, kemudian solar plexusnya tidak aktif. Dua cakranya tidak aktif atau tidak terdefinisi gitu ya. Nah, dari sisi tipe, Kang Deddy adalah tipe generator, orang bumi teman-teman ya. Dari human design ada 5 tipe ya. Kita bagi menjadi 5 tipe jenis. Generator, orang bumi ya, the worker atau si tukang kerja ya, tipe eksekutor, tipe pekerja yang melakukan dan membangun momentum. Itulah tugasnya orang generator. Kalau manifesting generator dia adalah gabungan antara manifestor dengan generator, money Jenny. Ya, ini adalah tipe hybrid, gabungan antara manifestor dan generator. Yang membedakan antara orang langit dengan orang bumi adalah dia sakral centernya ya, cakra perutnya itu nyala warna merah ini. Yang lain orang langit, proyektor, reflektor, dan manifestor dia tidak menyala. Makanya energinya untuk orang-orang yang di atas ini adalah
terbatas. Dia harus tahu kapan berkata tidak gitu ya. Enough is enough karena dia harus menjaga energinya dia. Jadi orang projektor, reflektor, manifestor berbeda cara dia menangani energi dibandingkan dengan orang generator atau manifesting generator ya. Nah, dalam hal ini auranya pun berbeda-beda ya. Untuk aura generator dia terbuka dan mengundang ya, open. Ya. Kemudian ini adalah teks atau narasi yang menjelaskan tentang generator ya. Nah, orang generator biasanya punya intuisi itu dari sakral, dari otak perut gitu ya. Otak perut inilah yang harus dia dengarkan. Dari mana? Dari kata-kata yang bisa didengar berupa iya atau tidak, atau ada kedutan atau ada sensasi tertentu di sebelah kiri atau kanan dari perut. Orang dengan sakral ya, decision makingnya di sakral ya, intuisinya dia harus mendengarkan intuisi dari gut brain ya, dari intuisi perut dia. Lalu buat orang generator, saya memasukkan di sini adalah pentingnya passion. Kenapa? Karena ciri khas orangnya generator adalah yang dicari adalah passion, kepuasan, rasa puas. Orang dengan passion yang tinggi, dia akan mendapatkan kepuasan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Uang akan mengikuti. Jadi jangan dibalik, jangan mencari uangnya dulu. Cari dulu passionnya, kembangkan passionnya. Passion bisa dikembangkan, bisa ditemukan. Silahkan temukan atau kembangkan passion Anda. Manapun jalan yang Anda penuh, yang Anda tempuh, silahkan cari gitu ya. Lalu ini adalah analisis SWOT. Ya, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. SWOT analysis adalah sebuah cara untuk mengenali di mana kekuatan kita, di mana weak point kita, di mana peluang-peluang kita, di mana ancaman kita. Dari SWOT analisis ini kita bisa mengetahui berbagai hal dan ini sangat penting sekali gitu ya buat seorang generator. Ya, lalu di sini ada strategi-strategi yang bisa digunakan untuk menggabungkan kekuatan dan kesempatan, mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan kesempatan dan seterusnya gitu ya. Lalu apabila Bapak Ibu ada anak-anak, ya Anda punya anak dan Anda ingin mengetahui, memahami bagaimana cara mengasuh mendidik anak tersebut, maka kami punya layanan yang disebut dengan Human Design for Parenting. Teman-teman, Bapak Ibu bisa masuk ke parenting.merancangkehidupan.id untuk mendapatkan layanan tersebut, gitu ya. Lalu ini adalah contoh afirmasi untuk generator. Kami juga memiliki audio khusus untuk tipe generator. Ini adalah kunci rahasia untuk transformasi berdasarkan tipe masing-masing yang dibuat khusus spesifik untuk tipe generator, gitu ya. Lalu apabila teman-teman ingin juga mengetahui analisa bisnis atau karir apa yang sesuai dengan human design teman-teman bisa masuk ke alamat berikut gitu ya untuk bisa menganalisa lebih dalam khusus untuk analisa karir dan bisnis. Lalu kita bicara strategi ya. Strateginya Kang Deddy itu adalah merespon ya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus direspon? Yang dijawab adalah otak perut. Dia harus bisa merespon apa kata otak perut. Manusia punya otak, 3 buah otak. Otak pertama ada di kepala, otak kedua ada di jantung, otak ketiga ada di perutnya. Otak ketiga di perut inilah yang otak purba yang jarang digunakan ya, dan dia harus mendengarkan sakral centernya itu berkata apa, ya dan tidaknya di mana, respon terhadap sakral tersebut gitu ya. Jadi strateginya bagi Kang Deddy adalah tunggu, dengarkan apa gut brain-nya bicara, listen to my gut, dengarkan intuisi kata otak perut, lalu merespon dan lakukan. That's it. Itu strategi yang harus dilakukan oleh Kang Deddy. Makanya dia satset, dia mendengarkan intuisi dia langsung bekerja. Ya. Otoritas pengambilan keputusan, GPS-nya tadi kita sudah informasikan sebelumnya adalah sakral. Maka kata kuncinya bagi seorang dengan GPS atau inner authority yang berada di sakral adalah ikuti naluri batin Anda, ikuti apa kata otak perut Anda gitu ya. Jadi itu harus dilatih teman-teman ya. Nah, kemudian ada profil ya. Profilnya adalah kepribadian kita gitu ya. Nah, untuk Kang Deddy, profilnya menurut saya sudah hampir tepat 6/3 ya. Role model martir ya, sang tokoh panutan yang mengorbankan diri dan menjadi martir gitu ya. Orang dengan angka 6, dia dibagi menjadi 3 buah episode kehidupannya. 30 tahun pertama dia akan mengalami banyak kegagalan, kekacauan, kesalahan, kesulitan dan lain sebagainya. Dia hidup mungkin pesimis ya. Dan dari 31 hingga usia 50 tahun dia naik ke puncak kehidupan gitu ya. Di usia 51 ke atas dia berubah menjadi role model. Itulah angka 6, fungsi dari angka 6, role model ya. Jadi angka 6 selalu memiliki 3 fase dalam kehidupan gitu ya, dan itu wajar ya buat orang dengan angka 6. Sementara angka 3 ini adalah orang-orang yang merupakan martir gitu ya. Martir itu bisa dibilang dengan mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang yang lebih banyak gitu ya. Untuk keluarganya, untuk society dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ciri khasnya ya dalam kehidupan dia adalah passion ya. Ciri khas dari seorang generator, kalau dia menemukan kepuasan itu artinya dia sudah on the track, ciri khasnya.
Tapi kalau dia mengalami tema emosi atau tema bukan diri, ya, tema bukan dirinya dari tipenya, ya, dia akan mengalami rasa frustasi. Ya. Tema emosi, rasa frustasi ini adalah kecerdasan tubuh lagi ngasih tahu, Kang Deddy kalau lagi frustasi artinya dia lagi off the track. Dia harus mencari jalan bagaimana supaya dia kembali lagi ke tracknya, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia berstrategi dan lain sebagainya. Itu dia harus secara komprehensif lakukan agar apa, rasa kepuasannya kembali didapatkan dan menurunkan rasa frustasinya, gitu ya. Nah, ini yang digunakan untuk audit kehidupan, berapa persen kepuasan dan rasa frustasi untuk mengetahui positioning kita ada di mana sih saat ini, gitu ya, antara kepuasan dan rasa frustasi. Kalau lebih banyak kepuasan berarti udah on the track. Kalau lebih banyak rasa frustasi berarti ada something wrong yang harus kita restorasi kehidupannya, gitu ya. Kemudian sirkuit energetik ini kayak PCB ya. Di dalam tubuh kita ada cakra-cakra yang saling terhubungkan. Apabila hanya ada satu buah cakra yang saling terhubung itu single definition, ya definisinya tunggal. Apabila ada dua, maka dia menjadi split definition. Kalau lebih, dia ada 3 dan ada kuat, gitu ya. Itu semakin banyak, semakin orang tersebut rumit mengambil keputusannya, gitu ya. Semakin dia sedikit, dia lebih sederhana untuk memproses informasi karena jalurnya sedikit, ya, sirkuitnya. Nah, sementara itu Kang Deddy itu split definition. Dia harus mendengarkan, dia harus berbicara dengan orang lain untuk mendapatkan insight-insight, gitu ya, untuk mendapatkan sudut pandang lain sebelum dia kemudian akhirnya menjalani sesuatu, gitu ya. Jadi penting buat Kang Deddy untuk ketemu masyarakat, mendengarkan dan lain sebagainya, dan itu memang sudah menjadi ciri khasnya beliau, gitu ya. Kemudian motivasinya adalah innocence, gitu ya. Jadi memang seperti orang polos, dan memang kita bisa lihat sekali Kang Deddy memang sepertinya polos sekali, gitu ya. Memang itu adalah blueprintnya beliau seperti itu. Dari sisi pencernaannya itu adalah konsekutif ya, berurutan ya. Pencernaan bukan hanya sekedar pencernaan makanan, tapi juga pencernaan informasi. Dia harus berurutan, runut, gitu ya. Kognisi panca indrawinya adalah taste, kekuatannya ada di rasa, gitu ya, di makanan. Kemudian lingkungan yang cocok dengan dia adalah market, pasar. Dia bagus berkumpul di banyak orang, ada kebisingan dan lain sebagainya, dia suka, ya. Itu adalah ciri khas lingkungan yang disukai oleh Kang Deddy, gitu ya. Kemudian tema kehidupan. Nah, tema kehidupan ini ada 192. Ini adalah incarnation cross, ya. Ada 3 tipe incarnation cross, ada right angle, left angle, dan juxta. Right angle itu adalah orang yang new soul, jiwa-jiwa baru yang baru turun ke dunia. Left angle itu adalah old soul, jiwa-jiwa lama yang masih belum selesai misinya di dunia. Juxtaposition itu takdir yang sifatnya tetap. Dan Kang Deddy kebetulan adalah left angle, ya teman-teman. Left angle artinya dia adalah old soul, jiwa-jiwa lama yang dikirim kembali, belum selesai misinya, gitu ya. Left angle-nya apa? Left angle-nya cross of the clarion. Jadi ada kebutuhan, ada tema untuk menjelaskan sesuatu, gitu ya. Dan posisi matahari sadar beliau ada di gerbang 51 shock. Jadi dia akan memberikan kejutan-kejutan, shocking ya, keadaan-keadaan yang menjutkan. Itu adalah tema kehidupan dia. Tiba-tiba dia mengalami kejutan ini, tiba-tiba dia mengalami kejutan ini, hidupnya full of surprise, gitu ya. Itu adalah tema kehidupannya dari seorang Kang Deddy. Lalu kita bicara chapter 5, gates energinya, ya. Gates itu adalah tempat keluar masuknya energi yang membentuk frekuensi aura, ya. Ini mempengaruhi juga hukum tarik-menarik seseorang. Ada gate 2, keeper of the key, ya. Ini adalah energi untuk menghasilkan uang, ya. Dia memegang kunci, ya, untuk menghasilkan uang. Kemudian dia kalau gate 2 itu punya keahlian dalam merencanakan atau mengalokasikan biaya. Kita lihat bagaimana dia melakukan efisiensi anggaran, mengalokasikan biaya, dia ganti yang tidak efisien menjadi pindah menjadi lebih efisien. Biaya dia provinsi media 50 miliar turun menjadi 3 miliar. Itu adalah alokasi biaya keuangan. Itu adalah keahliannya dia, mengalokasikan keuangan. Kemudian gate 4, answer, orangnya kepo, pengen tahu, ya, selalu berpikiran kritis, gitu ya. Dia selalu bertanya-tanya dan selalu ingin mencari jawaban, gitu ya. Rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Lalu ada gate 6, friksi. Ini diakibatkan dari kata-kata yang keluar, gitu ya. Ininya apa? Dari ekspresi dari throat chakra, gitu ya. Beliau ini punya kemampuan untuk menciptakan either perang atau kedamaian, tergantung dari maunya diarahkannya kemana. Seperti yang tadi saya bilang, human design selalu ada 2 sisi, selalu ada sisi terang, sisi gelap, selalu ada sisi positif, selalu ada sisi negatif, tergantung dari kita mau mengarahkannya kemana, gitu ya. Kemudian leadership, gate 7, self in interaction, ya, ini adalah kemampuan untuk memimpin, gitu ya. Kemudian
Gate 9 fokus, ya ini kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus gitu ya. Kemudian ada Gate 10 love of self, kecintaan terhadap diri sendiri gitu ya. Dia punya gayanya khas dan konsisten dalam penampilannya sehari-hari ya. Jadi ini adalah kemampuan dia untuk mencintai diri sendiri dan orang lain gitu ya. Lalu ada Gate 14 power skill, ini adalah kemampuan untuk berkuasa hanya apabila dia dipilih secara aklamasi gitu ya. Dan ini membuat seseorang menjadi workaholic ya. Itu ekspresi negatifnya gitu ya. Tapi terkadang orang dengan Gate 14 itu kemampuan power skills-nya luar biasa hebat sekali gitu ya. Dan itu adalah memang bakat bawaan lahir dari seseorang. Lalu ada Gate 23 assimilation ya. Ini adalah kemampuan dia berasimilasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini biasanya juga dia senangnya motong orang lain. Seperti kita lihat pada saat dia berbicara dengan Cinta Aura gitu ya, atau siapapun, ya, kita bisa lihat kadang-kadang dia suka nyeletuk, suka motong gitu ya. Nah, inilah saran buat orang gerbang 23 asimilasi adalah jangan memotong atau tunggu giliran berbicara gitu ya. Karena seringkali orang melihat ini kok jadi kayak orang sok tahu dan lain sebagainya. Itu memang ekspresi dia secara otomatis tanpa dia sadari. Lalu ada Gate 27, dia bertanggung jawab baik terhadap keluarganya, terhadap society, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Dia menanggung tanggung jawab yang luar biasa. Jadi rasa tanggung jawabnya itu tinggi sekali. Makanya kita lihat dia mengambil sampah, memberesi ini, memberesi itu, dia memang rasa responsibility dia itu luar biasa tinggi sekali. Continuity adalah kemampuan untuk melanjutkan sesuatu gitu ya. Ya, namun kadang-kadang mungkin kalau dia shadow-nya lagi bekerja, dia takut gagal gitu ya. Ekspresi negatifnya gitu ya. Kemudian ada Gate 34 power skills, ini adalah kemampuan untuk multitasking terutama gitu ya, kemampuan untuk melakukan berbagai hal secara sekaligus, dan ini adalah energi dia yang tidak pernah habis, baterainya beliau gitu ya, Gate 34 ini gitu ya. Lalu ada Gate 43 insight, wawasan. Beliau ini ditanya apa aja dia tahu gitu ya. Jadi banyak sekali insight, download informasi yang masuk melalui crown chakra beliau, diproses dan akhirnya itu menjadi sebuah pengetahuan yang dia miliki, dan dari situlah ide itu keluar. Ide-ide apapun yang mungkin kita lihat nyeleneh, tapi ternyata memang seperti itulah adanya gitu ya. Gate 43-nya dia selalu bekerja secara otomatis gitu ya. Kemudian Gate 46 love of body, dia cintaan terhadap tubuh, dia mencintai tubuhnya gitu ya, sangat merawat tubuhnya, makanya dia tiap pagi olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada Gate 48 depth, kemampuan untuk mencicipi sesuatu atau kemampuan mendalami sesuatu ya, atau kepekaan rasa yang sangat tinggi gitu ya, depth itu gitu ya. Kemudian Gate 49 prinsip, orangnya prinsip. Nah, ini yang bahaya. Bukan bahaya ya. Gate 49 itu orangnya kalau A ya B ya B, dia tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah bicara, itu yang dia jalankan gitu ya. Kalau dia sudah berkata ini, maka itu yang akan harus dia lakukan. Dan ini biasanya kalau berekspresi negatif dalam hubungan bisa mengakibatkan perceraian, karena dia memegang teguh prinsip dia biasanya. Dan kalau dia ketemu dengan orang yang sama kekehnya, kalau bahasa Sunda ya, sama-sama keras, maka ini bisa jadi tidak terelakkan perpisahan tersebut karena prinsip yang dia pegang gitu ya. Dan ini adalah Gate 51 shock, kejutan. Orang dengan Gate 51 itu selalu akan mengalami pengalaman-pengalaman mistis, spiritual, gaib dan lain sebagainya, dan menyebabkan dia memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupannya gitu ya. Dan saya yakin beliau pasti sering mengalami atau pernah mengalami shocking moment, entah apapun itu ya. Mungkin secara spiritual, secara mistik, secara esoterik, beliau pasti pernah mengalami something yang sifatnya mengejutkan. Tapi apabila ini berguna dengan benar, maka kemampuan di gerbang ini akan berguna untuk membantu orang lain keluar dari zona nyaman atau melakukan transformasi dalam kehidupan. Dan ini adalah tema kehidupan dari Left Angle Cross of Clarion, di mana gerbang matahari sadarnya beliau ada di Gate 51, sehingga perubahan atau transformasi dalam kehidupan itulah yang menjadi tema kehidupan beliau. Shocking. Apapun yang dia berikan kebijakan selalu mengejutkan masyarakat gitu ya, membuat orang terdedi-dedi gitu ya. Lalu ada Gate 54 drive, ambisius orangnya gitu ya. Lalu Gate 57 intuitionnya juga cukup tinggi sekali ya, punya kemampuan daya intuisi yang sangat kuat sekali gitu ya. Kemudian ada Gate 61 misteri ya, orang-orang dengan Gate 61 ini makanya kenapa Kang Deddy pergi banyak ke tempat-tempat yang kita bilang mungkin hal-hal yang sifatnya esoterik, hal yang sifatnya mistik, goib, spiritual dan lain sebagainya. Beliau suka mencari tahu bagaimana cara hal-hal ini, misteri-misteri ilahiyah, misteri-misteri rahasia alam semesta itu dia ingin coba untuk pecahkan, karena misteri-misteri ini buat beliau sangat menarik sekali gitu ya.
Lalu ada Gate 62, attention to detail. Saya melihat bagaimana beliau membuka buku, membuka anggaran satu-satu dia ini dipindahkan ke sini, ini itu adalah attention to detail yang dia miliki by design. Dia memiliki Gate 62 yang aktif gitu ya. Kemudian Gate 63 adopting. Nah, kadang di dalam dirinya sendiri dia mungkin mengalami keraguan-keraguan. Kadang dia harus melihat bukti nyatanya baru dia mempercayai. Seeing is believing gitu ya. Nah, itu adalah pembacaan dari Gate dari Kang Deddy Mulyadi. Lalu ada chapter 6, teman-teman, ini adalah pembacaan channel. Ada 7 channel tadi saya bilang. Channel itu adalah apa? Channel itu 2 buah gates yang saling menghubungkan satu sama lain membentuk sebuah kanal gitu ya, membentuk sebuah channel. Ini adalah sebuah jalur yang bisa digunakan untuk dieksplor untuk mendapatkan berbagai hal dalam kehidupan. Nah, channel pertama orangnya sangat logik ya, logic thinkingnya jalan sekali gitu ya. Kalau A akan menjadi B, begini akan begini dan lain sebagainya. Orang dengan logic thinking sekali gitu ya. Yang selanjutnya adalah 4323 structuring, penataan. Dia akan menata, ya sangat tertata. Kita bisa lihat bagaimana pemikiran-pemikiran gila dan out of the box di sini ya, yang namun itu terstruktur dan rapih konseptualnya. Nah, itu adalah channel dia. Ya, jadi Kang Deddy punya kemampuan untuk menstrukturisasi, untuk menata sesuatu karena channel 4223 dia aktif gitu ya. Lalu ada channel 3410 eksplorasi, hobinya kerja, workaholic, nggak ada berhentinya gitu ya. Potensi dia di pekerjaan itu luar biasa, makanya dia luar biasa mau ngurusin A sampai Z itu dia nggak ada habisnya gitu ya. Itulah eksplorasi dia. Lalu channel 5710 perfected form atau perfeksionis, orangnya perfeksionis gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi friksi-friksi di masyarakat. Tapi it's okay ya. Kadang orang perfeksionis kita butuhkan karena memang orang-orang seperti inilah yang berani untuk melawan status quo, teman-teman. Lalu channel 3457 power, daya kekuatan dia luar biasa, teman-teman gitu ya. Inilah kemampuan untuk memahami atau mempercayai intuisi dan juga memahami berbagai hal tentang lawan bicara gitu ya, teman-teman. Orang dengan gate 3457 itu sangat kuat dan sangat punya daya power yang luar biasa tinggi sekali untuk mencapai tujuan yang dia inginkan gitu ya. Lalu ada channel 214 debit keberuntungan, orangnya beruntung dan alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana Kang Deddy dengan kondisi saat ini jalur pengelolaan sumber daya keuangannya itu saya lihat sudah luar biasa sekali dan memang itu adalah by design ada di channel 214. Lalu channel 5432 transformasi, ini adalah channel perubahan yang menurut saya juga bagian dari misi kehidupannya Kang Deddy ya, untuk mentransformasi kehidupan, society, negara dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan itu kurang lebih teman-teman pembacaan human design dari Kang Deddy gitu ya. Chapter 789 itu hanya sekedar gimmick. Kami ada pembacaan setelah membaca human design, maka dilanjutkan dengan membuat live design, rancangan kehidupan, lalu memahami tentang God design, dan itu semua bisa dipahami melalui website kami di merancangkehidupan.id. Demikian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait hasil pembacaan human design dari Kang Deddy Mulyadi itu ya, seorang tokoh yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan memahami blueprint dari Kang Deddy Mulyadi melalui pembacaan human design ini kita bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan sosok beliau seperti apa by design-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.